Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Ika Datululung dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Cokroaminoto Palopo. Nah, di sini saya akan membuat suatu program menggunakan aplikasi Visual Basic versi 12 dengan materi akar-akar real persamaan kuadrat. Nah, langsung saja kita masuk dalam tutorial pembuatan dari program tersebut. Baiklah, di sini kita akan membuka aplikasi Visual Studio 2012, Visual Basic Studio 2012. Kita pilih New Project, Windows Chrome aplikasi, terus kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Visual Basic Studio versi 2012. Nah, untuk programnya itu kita harus membuat desainnya terlebih dahulu pada kolom from 1 ini. Nah, langkah pertama itu kita akan menuliskan identitas diri saya di sini. Nah, di sini kita masuk di menu toolbox. Kita pilih menu label. Untuk menulis itu kita pilih menu label. Nah, di label saat ini teksnya itu kita isi dengan identitas diri seperti nama. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya itu kita masuk di menu toolbox lagi, kita pilih label. Dan di label kedua ini kita akan mengetikkan min. Min saya itu 180 40 2000. Nah, min itu sudah ada. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat judul dari program ini, yaitu akar-akar real persamaan kuadrat. Nah, kita masuk di menu toolbox, kita pilih label, terus di label ketiga ini di teksnya itu kita ganti, kita isi dengan nama judulnya akar real persamaan kuadrat. Fontnya kita perbesar dulu. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi di menu toolbox, kita pilih label. Di label 4 ini kita ketikkan teksnya itu bentuk umum dari akar-akar real persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menu toolbox lagi, kita pilih label. Di label kelima ini kita isi teksnya, yaitu
input nilai A, B, dan C. Yang selanjutnya kita masuk di menu yang sama, kita pilih label. Di label ke-6 ini kita ketikkan di teksnya itu nilai A. Untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu, kita copy saja keterangan ini. Tidak bisa di-copy. Kita masuk di menu teks, kita pilih label. Di label 7 ini kita isi teksnya dengan nama nilai B. Selanjutnya kita pilih label lagi. Di label ke-8 ini kita ketikkan teksnya itu nilai B atau nilai C. Nah, di sini untuk mengisi kemudian kita untuk mengisi angka-angkanya di sini itu untuk nilai A dan B dan C itu kita bikin tempatnya itu menggunakan menu text box. Nah, di sini ini bisa kita copy agar lebih cepat dan lebih efisien dalam pengerjaannya. Kemudian kita membuat hasil analisis dengan cara kita masuk pada menu toolbox. Di sini kita pilih menu label, kita pilih. Nah, label 9 ini kita isi teksnya dengan keterangan hasil analisis. Nah, hasil analisis itu di sini terdapat untuk mencari nilai-nilai apa saja yang akan dicari. Itu yang pertama, kita akan mencari hasil analisis dari nilai determinan. Nah, untuk itu kita masuk kembali di dalam menu toolbox, kita pilih label, kita ketik pada label 10 ini. Di teksnya itu kita isi keterangan nilai determinan. Yang kedua itu yang akan kita cari itu yaitu nilai akar pertama atau X1. Jadi di teksnya itu kita beri keterangan akar pertama atau X1.
yang ketiga itu yang akan kita cari yaitu akar kedua. Nah, di teksnya ini kita ketikkan akar kedua atau X2. Nah, kemudian untuk melakukan analisis kita akan membuat untuk nilai determinannya, untuk mengisi hasil nilai determinannya. Ini menu toolbox kita akan copy, kita taruh di sini, terus kita copy lagi. Nah, kemudian untuk melakukan analisis kita akan membuat keterangan analisis dengan menggunakan menu bottom. Nah, di sini kita masuk di toolbox, kita cari menu bottom. Nah, bottom pertama ini kita beri keterangan analisis. Nah, yang kedua kita buat itu bottom kedua itu kita isi dengan di teksnya keterangannya hapus. Ini adalah menu hapus. Yang ketiga, bottom ketiga, teksnya itu kita beri keterangan exit. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat coding untuk menu analisis, hapus, dan exit. Nah, yang pertama itu yang akan kita buat menu codingnya itu yaitu menu analisis. Nah, cara membuat coding itu dengan cara kita mengklik 2 kali pada keterangan analisis di sini. Kita klik 2 kali. Di sini kita dalam melihat tampilan dari menu coding. Nah, yang pertama menu coding yang akan kita buat itu menu coding untuk analisis. Nah, caranya itu kita ketikkan dim spasi A, B, C, D, as integer. Kemudian kita enter, terus kita ketik A sama dengan text box 1. Di sini bisa langsung kita pilih text box 1 dot text, kemudian kita enter. B sama dengan text box 2, bisa langsung kita pilih dot text, kemudian kita enter. C sama dengan text box 2 text box 3 dot text,
terus enter. Di sini di text box 4, text box 4 dot text sama dengan di sini kita memasukkan rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu b kuadrat dikurang b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c, kemudian kita enter. Kemudian d sama dengan text box 4 dot text, kemudian enter. If untuk d lebih besar dari 0, then kita enter. Kemudian kita masuk dalam text box 5 dot text sama dengan di sini kita memasukkan rumus dari d, nilai determinannya itu lebih besar dari 0. Nah, rumusnya itu min b plus min b plus dalam kurung dikurang d pangkat 2 ditambah 4 dikali a dikali c terus di kuadrat 1 dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 dikali a, terus kita enter. Kemudian kita masuk dalam text box 6 dot text. Nah, di sini kita memasukkan rumus yang sama karena dalam text box 5 itu kita menggunakan plus. Nah, untuk text box 6 ini kita menggunakan minus. Karena rumus untuk persamaan kuadrat itu untuk mencari x1 dan x2 nya itu minus itu sama dengan minus b plus minus dikali b pangkat 2 ditambah 4 dikali a dikali c dibagi 1/2 dibagi 2 dikali a. Nah, ini untuk text box 6 itu kita tetap menggunakan rumus yang ini. Kita langsung saja copy di sini. Di sini itu kita ganti jadi minus. Kemudian kita enter. Kemudian if sama
if D sama dengan 0, then text box 5 dot text sama dengan, di sini kita menggunakan rumus dari persamaan jika nilai determinannya sama dengan 0. Nah, rumusnya yaitu min B dibagi 2 kali A. Kita enter. Nah, selanjutnya itu text box 6 dot text sama dengan, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama pada text box 5 karena rumus dari persamaan kuadrat jika determinannya sama dengan 0 itu tidak sama dengan rumus determinannya lebih besar dari 0. Maka rumusnya itu dibagi 2 dikali A, terus kita enter. Nah, sekarang kita masuk di from 1 desainnya. Di sini kita akan melakukan coding untuk hapus. Nah, caranya itu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat coding dari menu hapus. Nah, di sini langsung saja kita kliknya, yaitu membersihkan text box. Kemudian enter text box 1 dot text sama dengan, kita menggunakan kutip 2 sebanyak 2 kali. Kemudian enter text box 2 text box 2 dot text sama dengan kutip 2, begitu seterusnya hingga text box ke-6. Nah, selanjutnya itu text box 3 dot text sama dengan tanda kutip. Selanjutnya text box 4 dot text sama dengan tanda kutip. Kemudian kita enter text box 5 dot text sama dengan text box 5 dot text sama dengan, nah, yang terakhir itu text box 6 text box 6 dot text sama dengan, nah, baiklah, di sini kita telah membuat coding untuk menu hapus. Nah, sekarang kita masuk ke from 1 design. Di sini kita membuat coding yang selanjutnya untuk menu exit. Nah, kita langsung klik saja 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat coding untuk exit, yaitu keluar dengan cara codingnya itu N. Nah, kita telah selesai membuat coding untuk analisis
menu hapus, dan menu exit. Nah, selanjutnya kita akan menguji menu coding yang telah kita buat. Nah, caranya itu kita masuk di start, kita klik start. Nah, oke, di sini tampilan desain kita telah muncul. Nah, di sini saya akan menguji memulai rumus persamaan kuadrat jika nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Saya akan coba memasukkan soalnya. Untuk A-nya itu untuk nilai A-nya itu 1, kita misalkan. Untuk nilai B-nya itu kita misalkan 4, dan untuk nilai C kita masukkan angka 2. Nah, kemudian kita mengklik analisis apakah kode yang kita buat telah benar. Nah, di sini kita telah melihat hasil analisis. Untuk nilai determinannya itu 8, akar pertamaan satunya 4, dan akar keduanya itu min 8. Untuk nilai determinannya itu sudah benar karena rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai B nya tadi itu 4, jadi 4 di pangkat 2 dikurang 4 dikali A nya 1 dikali B nya 2, jadi 4 kuadrat itu sama dengan 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 2, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, kemudian kita akan menguji menu hapus. Nah, di sini kita coba klik hapus. Nah, menu untuk coding hapus itu sudah betul. Selanjutnya kita akan menguji rumus untuk nilai D sama dengan 0. Di sini saya memasukkan angka, memisalkan A dengan angka 2, B-nya itu negatif 8, dan C-nya itu 8. Kemudian kita lihat hasil analisisnya. Nah, di sini kita lihat nilai determinannya itu 0, dan akar pertama dan akar keduanya itu sama. Karena jika nilai determinannya sama dengan 0 itu, maka hasil untuk nilai akar pertama dan kedua itu menghasilkan nilai yang sama. Nah, selanjutnya itu kita klik hapus. Nah, selanjutnya kita akan keluar, kita klik menu exit. Nah, karena ketiga menu coding yang telah kita buat, kita uji itu telah berhasil, maka benar dan terbukti. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.